Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kelima kultivator itu tiba-tiba terdiam, menatap tuan muda mereka yang mulai meringis kesakitan. Cekrak, suara retakan terdengar bersamaan dengan raungan sang tuan muda itu, saat King Ruo tanpa ampun mematahkan tangan kanannya. Tuan, tolong hentikan, ucap kelima pemuda yang ada di hadapan King Ruo berlutut. Aku tidak melihat ketulusan kalian melakukan hal itu. Lakukanlah dengan benar, ucap King Ruo dengan nada datar. Tuan, maksud Anda, ucap mereka kebingungan. Cekairak, suara retakan kembali lagi terdengar. Ark, teriakan pemuda bangsawan itu kesakitan saat King Ruo mematahkan tangan kirinya. Aku akan mematahkan satu persatu anggota tubuhnya, dan terakhir aku akan mematahkan lehernya, ucap King Ruo dengan nada dingin. Tuan, apa yang harus kami lakukan? Serahkan cincin penyimpanan kalian, dan hancurkan dantian kalian sendiri, ucap King Ruo dengan nada dingin. Apa? Mereka semua begitu terkejut. Baiklah, aku tidak memaksa, ucap King Ruo sambil mematahkan kaki kiri tuan muda tersebut. Tuan, ampun tuan, lepaskan aku, ucap tuan muda itu sambil menangis. Aku paling benci dengan suara tangisan. Jika kau tidak berhenti menangis, aku akan mematahkan lehermu. Dengan seketika pemuda tersebut menahan suara tangisnya, sambil menahan rasa sakit yang bergelayut di kedua tangan dan kaki kirinya. Aku tidak pernah bercanda dengan kata-kataku. Dalam hitungan ketiga jika kalian tidak melakukannya, maka kalian akan melihat mayat tuan muda kalian ini. Prok, 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 suara tepuk tangan bersamaan dengan munculnya seorang pria paruh baya dari kegelapan malam menatap King Ruo dengan menyeringai. King Ruo mengingat pria paruh baya itu adalah orang yang mendampingi pemuda yang kehilangan pedang peraknya oleh Naibo sebelumnya. Aku tidak menyangka jika ada orang asing yang begitu berani menyandera putra bangsawan kota Zaisi ini, ucapnya dengan santai. King Ruo tersenyum santai. Senior, tuan muda ini menganggap rendah orang lain. Mungkin selama ini tidak ada yang berani mengajarinya, karena latar belakang yang dia miliki, tetapi bagiku itu tidak penting. Karena dia berani kurang ajar, maka dengan rendah hati aku akan mengajarinya. Hahaha, anak muda, aku suka gayamu. Tapi apakah kamu yakin akan melakukannya? Ucap pria paruh baya itu. Tentu saja, jawab King Ruo lalu mulai menghitung. 1. Tampak para kultivator yang melindungi putra bangsawan kota itu mulai terlihat panik dan ragu. 2. Ucap King Ruo santai. Tuan, lepaskan aku tuan, aku Mafan, putra menteri Maoki akan. Jangan banyak bicara, sudah aku katakan sebelumnya, bahwa aku tidak peduli dengan latar belakangmu. Nasibmu sekarang ada di tangan kelima pelayanmu itu, ucap King Ruo menatap kelima pelayan dengan seringai dingin. Ucap King Ruo sambil mengeratkan cengkramannya. Hentikan tuan, kami akan. Cekrak, suara retakan terdengar dengan teriakan yang terhenti. King Ruo lalu melempar tuan muda yang sudah tidak bernyawa itu. Sudah aku katakan, aku tidak pernah bercanda dengan kata-kataku. Pria paruh baya dan kelima pelayan itu terdiam. Mereka merasa seperti mimpi saat melihat Mafan putra kesayangan Menteri Maoki roboh dengan leher yang telah remuk. Mereka tersadar saat seorang pria paruh baya muncul dengan ledakan aura yang sangat kuat. Dia meraung menangis meraih tubuh Mafan yang tergeletak benar-benar sudah kehilangan nyawanya. Tuan, kelima pelayan itu berlutut dengan ketakutan yang luar biasa. Siapa yang melakukannya? Tanya pria paruh baya yang baru datang itu. Dia tuan, sambil menunjuk King Ruo. King Ruo tersenyum santai. Apa tuan yakin? Aku yang melakukannya, ucap King Ruo sambil menatap kelima pelayan yang berlutut. Ark, katakan siapa yang melakukannya.
teriaknya sambil menatap pria paruh baya yang berada tidak jauh dari tempat itu. Namun pria paruh baya itu hanya mengangkat bahunya. Aku tidak bodoh. Pemuda ini berani membunuh orang yang memiliki latar belakang yang kuat. Aku yakin dia pastilah orang dengan latar belakang yang luar biasa, gumamnya dalam hati sambil menatap King Ruo. Mereka yang melakukannya, ucap King Ruo menunjuk kelima pemuda yang masih berlutut. Apa? Ark sangat tidak tahu malu. Kamulah yang telah membunuhnya. Tuan, dia berusaha melempar kesalahannya, ucap kelima pemuda itu sambil menatap Maoki yang begitu murka. Jika dia yang membunuhnya, mengapa kalian diam saja? Dasar tidak berguna, teriaknya murka. Kelima pemuda itu terdiam, menatap King Ruo dengan ragu. Sebelumnya mereka pernah menyerang, tetapi bayangan King Ruo saja tidak tersentuh. Tuan, jangan percaya pada mereka. Para pelayan Anda ini adalah orang yang tidak setia. Mereka bahkan tidak berbuat apa-apa saat Tuan yang berada di dalam perlindungan mereka mati. Aku tidak ada urusan lagi, ucap King Ruo yang langsung meninggalkan tempat itu dengan santai. Aku juga, ucap pria paruh baya yang tepuk tangan tadi langsung meninggalkan tempat itu. Maoki terdiam menatap kelima pelayannya dengan murka. Kalian akan menanggung hukuman ini bersama semua anggota klan kalian, ucapnya murka. Tuan besar, kami bersumpah bahwa pemuda itulah yang membunuh Tuan muda. Kami tidak berani bergerak karena dia menyandera Tuan muda. Selain itu, kami bukanlah tandingannya. Salah satu dari mereka lalu menceritakan kejadian itu dengan rinci. Mulai dari kejadian di pasar senjata, hingga kematian Ma Fan. Bajingan, beraninya dia menipuku. Kalian semua bodoh. Pergi, dan tahan dia untuk sementara waktu, ucapnya sambil menendang kelima pemuda tersebut. Aku akan mengantar Ma Fan terlebih dahulu. Tahan dia, aku akan menyusul bersama pasukan bantuan, ucapnya langsung meninggalkan tempat itu. Baik Tuan, jawab mereka berlima langsung bergerak menyusul King Ruo. Di tempat lain, King Ruo yang telah mengubah aura dan tampilan dengan wajah Yin Huo, dia berjalan santai menyusuri jalanan kota Zaishi menuju penginapan dengan santai. Setelah cukup lama berjalan, King Ruo akhirnya tiba di penginapan dan memasuki kamarnya dan beristirahat dengan tenang. Di tempat lain, Maoki dan beberapa kultivator dewa surga tingkat dasar dan puluhan kultivator dewa langit tingkat puncak, mereka terus bergerak sepanjang malam ke berbagai arah mencari King Ruo. Sepanjang malam, mereka terus melakukan pencarian, tetapi satu orang pun tidak ada yang menemukan King Ruo, bahkan jejak aura yang mereka rasakan sebelumnya tiba-tiba telah menghilang begitu saja, membuat Maoki benar-benar frustasi. Menjelang pagi, Maoki kembali melanjutkan pencarian, dia membagi tugas pada rombongannya. Kalian semua terus bergerak dan cari bajingan bangsat itu sampai ketemu, sebagian lagi berjaga di setiap gerbang kota. Aku akan menemui Tuan Kota untuk melapor, ucapnya. Baik Tuan, jawab para pelayan membubarkan diri. Maoki lalu bergerak menuju istana Tuan Kota. Ark, kemana bajingan itu pergi? Ucapnya sepanjang jalan mengumpat dan menggerutu. Di tempat lain, di kamar penginapan, Yusi yang sedang menstabilkan pondasi kultivasinya membuka mata. Dari sudut bibirnya senyum mekar terus mengembang saat merasakan kekuatan ranah tingkat dewa surga mengalir dari tubuhnya. Setelah puluhan tahun akhirnya aku dapat menerobos ke tingkat dewa surga. Pil peledak energi Baoza itu benar-benar luar biasa, ucapnya senang. Dia tidak pernah menyangka pil Baoza yang King Ruo berikan padanya benar-benar membantunya menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Perjalanannya menemani King Ruo yang sangat berbahaya itu ternyata sepadan dengan keuntungan yang dia peroleh. Jika yang berangkat Nona Yumimi, mungkin dia yang akan naik tingkat, batinnya. Setelah berdiam diri cukup lama, Yusi lalu beranjak dari tempat duduknya. Waktunya membalas budi dan bersiap-siap, ucapnya. Di dalam kamar, King Ruo yang telah melihat hari sudah terang lalu bangun dari tempat duduknya, mengganti pakaian dan bersiap untuk mengikuti acara lelang. Semoga di acara lelang ini semua senjata terjual dengan harga tinggi, batinnya.
Dengan tampilan Yin Huo, King Ruo keluar dari kamarnya berjalan santai menuju lantai dasar penginapan. Di lantai dasar penginapan, pada saat King Ruo akan keluar dari tempat itu, satu pasukan prajurit kota yang berjumlah 20 orang tiba-tiba memasuki halaman penginapan dan memeriksa identitas semua orang yang ada di tempat itu. Dengan perlahan, prajurit bergerak memanggil semua orang dan mengumpulkannya di halaman penginapan. Ini pasti ada kaitannya dengan kematian Ma Fan, King Ruo membatin sambil mengikuti prajurit yang mengarahkannya untuk berbaris di halaman penginapan. Tidak lama kemudian, semua orang yang menginap di tempat itu berkumpul di halaman penginapan. Seseorang telah membunuh Tuan Muda Klan Ma, putra Menteri Ma Aoki. Bagi kalian yang tidak merasa melakukannya jangan cemas, kami akan melakukan pemeriksaan dengan adil, ucap sang komandan. Tidak lama kemudian, seorang pemuda, salah satu dari 5 pelayan Tuan Muda Ma Fan, yang pernah berhadapan dengan King Ruo datang. Tuan, silakan, ucap sang komandan mempersilakan. Baik, jawab sang pelayan, lalu melakukan pemeriksaan. Sang pelayan lalu menghampiri para tamu penginapan satu persatu. Selain memeriksa wajah mereka, sang pelayan juga memeriksa lencana klan dan kekuatan darah mereka. Li Hui, tetap tenang, ucap King Ruo berbicara pada Li Hui dan rombongannya. Baik Jenderal, jawab Li Hui dan rombongannya dengan tenang. Tuan, identitas Anda. Sang pelayan berbicara pada King Ruo dengan hormat. King Ruo dengan tenang menunjukkan lencana klan Yin dan sedikit kekuatan darahnya. Tuan, maaf, ucapnya dengan wajah pucat pasi. Tidak apa-apa, jawab King Ruo ramah. Apakah Anda sendiri? Tanya sang pelayan dengan hormat. King Ruo menggelengkan kepala lalu menunjuk Li Hui dan rombongannya serta Yu Xi yang berada di belakang barisan. Baik Tuan, ucapnya lalu meminta King Ruo dan rombongannya meninggalkan tempat itu. Tindakan sang pelayan membuat komandan pasukan dan semua orang yang ada di tempat itu begitu heran. Tuan, siapa mereka? Tanya sang komandan berbicara melalui telepati. Komandan, dia adalah tuan muda dari klan bangsawan Yin dan rombongannya, jawab sang pelayan. Klan Yin dari ibu kota. Benar Tuan, jawab sang pelayan sambil menatap kepergian King Ruo dan rombongannya. Hampir saja aku menggali kuburanku sendiri, gumamnya dalam hati sambil menelan ludahnya, menatap punggung King Ruo yang semakin menjauh, lalu melanjutkan pemeriksaan. Di tempat lain, King Ruo dan rombongannya terus meninggalkan kawasan penginapan, sambil menjelaskan situasi yang baru saja terjadi pada Li Hui dan rombongannya, melalui telepati. Li Hui, Sun Bai, Tang Yin dan Jiang Lu hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka benar-benar tidak menyangka jika sang pembunuh tuan muda itu adalah King Ruo. Yang membuat mereka sangat takjub adalah, pelayan itu bahkan tidak mengenali sang pembunuh yang ada di depan matanya. Yu Xi yang tidak mengetahui percakapan mereka hanya bisa menebak jika King Ruo dan rombongannya itu sedang berbicara melalui telepati. Li Hui, aku dan Nona Yu Xi akan mengikuti acara lelang. Kita akan meninggalkan kota Zaishi setelah acara lelang. Baik Jenderal, kami akan ikut sebagai pengamat di lantai dasar, jawabnya sambil tersenyum kecil. Baik, jawab King Ruo lalu memisahkan diri. Rumah lelang kota Zaishi. Walaupun matahari baru saja menunjukkan sinarnya, tetapi tempat itu telah didatangi banyak orang. Di halaman rumah lelang, para pengunjung yang akan mengikuti acara tersebut mendapat pemeriksaan ketat dari para petugas keamanan kota. Saat King Ruo tiba, dia juga langsung mendapat pemeriksaan. Namun dengan menggunakan lencana klan Yin, dia akhirnya dapat memasuki rumah lelang itu dengan mudah. Tuan, mari, ucap Ming Tao yang ternyata sudah menunggu, menghampiri King Ruo dan membawanya ke dalam ruangan khusus. Baik, jawab King Ruo langsung mengikutinya. Aku tidak menyangka jika pengunjung tempat ini begitu ramai, bahkan dengan situasi yang masih sepagi ini, ucap King Ruo saat melihat sebagian kursi di lantai dasar yang sudah mulai terisi oleh para pengunjung. Benar Tuan, bahkan saat hari masih gelap mereka sudah berdatangan,
jawab Ming Tao sambil terus membawa King Ruo memasuki ruangan khusus. Tuan, ini adalah ruangan Anda, ucapnya mempersilakan King Ruo memasuki ruangan nomor 3. Terima kasih tetua, jawab King Ruo langsung memasuki ruangan itu. Lumayan, ucap King Ruo saat memeriksa ruangan itu lalu duduk pada kursi yang telah tersedia. Semakin siang, tempat itu semakin penuh dan semua ruangan khusus yang telah disediakan oleh pihak rumah lelang kini mulai telah terisi. Tidak lama kemudian, Ming Liu, manajer rumah lelang itu naik ke atas panggung dan membuka acara tersebut. Tuan-tuan, acara lelang hari ini kami buka dengan 3 sesi. Sesi pertama adalah pelelangan sumber daya, sesi kedua adalah pelelangan senjata, dan sesi ketiga adalah acara lelang bebas. Baik, mari kita mulai, ucapnya lalu memanggil seorang gadis untuk memandu acara tersebut. Suasana tiba-tiba menjadi tenang saat beberapa gadis memasuki panggung lelang sambil membawa berbagai jenis sumber daya yang akan dilelang dalam sesi tersebut. Saudara sekalian, aku Minya, aku akan memandu sesi pertama ini, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Sesi pertama ini kami akan melelang 12 sumber daya tingkat tinggi. Baik kita mulai, ucapnya. Seorang gadis membawa nampan maju beberapa langkah. Saudara sekalian, ini adalah 2 buah batu roh api hitam. Aku tidak perlu menjelaskan kegunaannya. Lelang kami buka dengan harga 200.000 kristal langit, ucapnya. Api tingkat tinggi, salah satu bahan dasar yang sangat aku perlukan, ucap King Ruo sambil mengajukan penawaran. 250.000. Ucapnya. 300, ucap yang lain menyahut. Dalam waktu singkat, penawaran sumber daya tersebut sudah mencapai 2 juta kristal langit. 2 juta pertama, ucap Mingya. 2.500.000, teriak King Ruo mengajukan penawaran. Saudara di ruangan nomor 3, beri aku wajah, ucap seorang pemuda dari ruangan nomor 7 saat King Ruo tiba-tiba mengajukan penawaran. Saudara, ini adalah acara lelang. Kita bebas menawar, dan tidak ada batasannya, jawab King Ruo ramah. 3 juta, ucap pemuda tersebut. 3.500.000, balas King Ruo dengan senyum kecut. Dia tidak menyangka pemuda itu akan menaikkan harga. Semoga senjata yang aku lelang dapat mengganti biaya yang aku keluarkan untuk mendapatkan benda ini, batinnya. 4 juta, ucap pemuda tersebut dengan sengit. Para tamu yang ada di lantai dasar dan mereka yang berada di dalam ruangan khusus mulai menanggapi fenomena tersebut. 4.500.000, sang pemuda menawar sekali lagi. Ini baru permulaan, tetapi sudah begitu panas, ucap mereka yang berada di lantai dasar, menikmati hiburan tersebut. Apakah batu roh api hitam ini miliknya? King Ruo membatin. 5 juta, ucap King Ruo sekali lagi dan suasana menjadi senyap. 5 juta pertama. 5 juta kedua, hingga pada hitungan ketiga, tidak ada lagi yang mengajukan penawaran tersebut sehingga Mingya memutuskan hasil lelang. Lelang ini dimenangkan oleh tuan yang berada di kamar nomor 3. Selamat, ucapnya senang. Di dalam ruangannya, King Ruo hanya bisa tersenyum kecut sambil terus mengikuti acara lelang tersebut. Tuan, apakah itu Anda? Suara Yusi memasuki pikiran King Ruo. Benar, jawab King Ruo. Tuan, aku berada di kamar nomor 12, ucap Yusi melapor. Baik, tunggu aba-aba dariku, ucap King Ruo. Di lantai dasar, Li Hui dan kelompoknya hanya bisa menggelengkan kepala saat mengetahui bahwa yang melakukan penawaran itu adalah King Ruo. Jenderal begitu kaya, aku bahkan tidak memiliki uang sebanyak itu, ucap Li Hu berbicara pada Tang Yin dan yang lainnya dengan tersenyum kecut. Di atas panggung, acara lelang itu terus berlanjut hingga item ke-9 terjual. Baik item ke-10, ini adalah bunga perontok jiwa. Lelang kami buka dengan harga 250.000. Perontok jiwa, ini juga sumber daya langka yang aku perlukan, ucap King Ruo sekali lagi mengajukan penawaran. Lihat kamar nomor 3 kembali menawar. Apakah kali ini dia memenangkannya? Para pengunjung mulai membicarakannya. Kita lihat saja, jawab yang lainnya.
Tidak lama berselang, harga bunga perontok jiwa itu sudah berada di 1 juta kristal langit. 1.500.000, ucap King Ruo. 2 juta, ucap yang lain menyahut. 5 juta, ucap tamu dari kamar nomor 7 tiba-tiba melipatkan penawaran. Saudara, Anda bertindak di luar aturan, ucap tamu dari kamar nomor 5 geram. Aturan di sini adalah siapa yang banyak uang dialah yang mendapatkannya, jawabnya sengit. King Ruo yang berada di dalam ruangannya terdiam. Tidak mungkin lagi aku akan melakukan penawaran dengan harga sangat mahal itu. Jika aku melakukannya, maka aku akan kekurangan uang untuk membeli banyak pembunuh bayaran, batinnya. Saudara yang di kamar nomor 3, mengapa Anda diam? Apakah Anda sudah tidak tertarik lagi atau karena Anda tidak memiliki uang? Ucapnya sambil tertawa. King Ruo terdiam tanpa menjawab provokasi tersebut. Ternyata tujuannya adalah untuk memprovokasi diriku. Membatin sambil mengirimkan kekuatan jiwa untuk memeriksa kelompok yang ada di kamar nomor tersebut. Seorang tuan muda yang dilindungi 3 kultivator dewa surga tingkat dasar, tidak heran dia begitu sombong. King Ruo membatin. Di atas panggung, acara lelang itu terus berlanjut. Harga bunga perontok jiwa itu bahkan sudah berada di tingkat harga 8 juta kristal langit. 12 juta, ucap pemuda dari kamar nomor 7 itu berulah. Namun tiba-tiba semua tamu yang ada di dalam ruangan khusus terdiam dan tidak melakukan penawaran sama sekali. 12 juta pertama, ucap Mingya. 12 juta kedua, ucapnya sekali lagi. Akhirnya aku mendapatkannya. Tidak aku sangka ternyata semua orang yang ada di dalam ruangan ini tidak memiliki cukup uang, ucapnya memprovokasi namun satu pun tidak ada yang bereaksi dengan pernyataan tersebut. Hingga akhirnya Mingya memutuskan hasil lelang. Tuan muda di kamar nomor 7, selamat, ucap Mingya senang. Sebagian para tamu yang berada di dalam ruangan khusus itu menertawai pemuda yang ada di kamar nomor 7 itu. Akhirnya dia mendapat batunya, ucap King Ruo tertawa. Di dalam ruangannya, sang pemuda terlihat begitu kesal. Sungguh sial, batinnya kesal sambil mengarahkan pandangannya pada King Ruo yang berada di kamar nomor 3. Di atas panggung, acara lelang kembali berlanjut. Tuan-tuan, ini adalah satu paket pil tingkat tinggi yang berisi 3 butir pil peledak energi Baoza. Harga kami buka dengan 300.000 kristal langit, ucap Mingya dengan suara lantang. Apa? Sejak kapan ada seorang ahli alkemis datang ke kota kecil ini? Itu adalah pil tingkat tinggi yang hanya ada di ibu kota kekaisaran. Para tamu tersebut mulai riuh. Di dalam ruangannya King Ruo mengirim pesan pada Yusi dan memintanya untuk segera bekerja. 500.000, ucap King Ruo. Apa? Ming Tao yang berada di dalam ruangan khusus bersama Ming Liu hampir menyemburkan minuman dari mulutnya. Sangat licik, ucap Ming Tao menggelengkan kepalanya. Itu namanya cerdik, ucap Ming Liu tersenyum kecil. Dalam waktu singkat, harga satu paket pil itu sudah mencapai penawaran 5 juta kristal langit. 8 juta, ucap Yusi yang berada di dalam ruangan nomor 12 tiba-tiba mengajukan penawaran. Yusi, jangan sampai kebablasan, ucap King Ruo mengingatkan. Tenang tuan, aku tahu batasannya, jawabnya. 10 juta, ucap King Ruo mengajukan penawaran. 12 juta, teriak pemuda di kamar nomor 7 mengajukan penawaran. 13 juta, ucap Yusi. 15 juta, ucap tamu dari kamar nomor 8. 15 juta, ucap King Ruo. 18 juta, ucap Yusi sengit. Nona, aku sangat memerlukan pil ini. Beri aku wajah, ucap King Ruo memohon. Di kamar khusus. Apa, dia benar-benar licik, ucap Ming Tao tanpa mampu menahan diri dengan menyemburkan minumannya dari mulutnya, sehingga membuat Ming Liu tertawa hingga terkekeh. Baru kali ini aku melihat seseorang yang begitu liar, ucapnya sambil memperhatikan persaingan yang masih belum usai tersebut. Kamar nomor 7, kamu akan membayar harga atas tindakanmu sebelumnya. Ucapnya sambil mengarahkan pandangan pada kamar nomor 3 dengan tajam sambil mengajukan penawaran. 25 juta, ucapnya sengit,
sehingga membuat tempat itu benar-benar hening. Yusi, cukup. Baik Tuan, aku mengerti, jawab Yusi yang memang ingin menghentikan penawarannya. Saudara, aku menyerah, ucap King Ruo sambil tersenyum kecil. Tuan muda, aku juga menyerah, ucap Yusi. Pemuda dari kamar nomor 7 itu hanya bisa menggertakkan gigi. Tetua, bagaimana ini? Sambil menatap ketiga pria parubaya yang hanya bisa menggelengkan kepala. Tetua, pinjamkan aku uang kalian, setelah pulang aku akan menggantinya, ucapnya memohon pada ketiga tetua yang menemaninya. Baik Tuan muda, ucap ketiga tetua tersebut tersenyum kecut. Di atas panggung, 25 juta pertama, 25 juta kedua. Setelah menunggu cukup lama, Mingya lalu menentukan hasil lelang tersebut. Tuan muda di kamar nomor 7, selamat. Lihat, pemuda dari kamar nomor 7 itu. Dia benar-benar kaya. Dia telah memenangkan 2 benda lelang dengan harga yang sangat fantastis. Para pengunjung memuji. Pujian dari para pengunjung itu ternyata tidak sama dengan yang dirasakan oleh tuan muda tersebut. Dia bahkan hampir menangis, namun apa daya, dia hanya bisa menahan diri agar tidak merusak nama baiknya. Teriaknya di dalam hati. Di saat sebagian orang memuji, beberapa di antara mereka justru meledek. Aku rasa anggapan kalian itu salah. Menurutku, dia adalah pemuda yang bodoh. Lelang ini belum berakhir, tapi dia telah menghabiskan banyak uang. Aku yakin dia tidak akan cukup berani untuk melakukan penawaran pada lelang selanjutnya, ucap seorang pria paruh baya berpendapat. Tuan jangan memperkeruh suasana, aku yakin saat ini dia pasti sedang murka, seorang menimpali sambil tertawa terbahak-bahak. Bajingan, tetua ingat wajah mereka, saat mereka keluar dari tempat ini, bunuh mereka untukku. Ucapnya sambil menunjuk para tamu yang berada di lantai dasar yang menghinanya. Di atas panggung, baik, ini adalah item ke-12 yang merupakan item terakhir di sesi pertama ini, ucap Mingya menunjukkan 3 butir pil peledak energi Baoza. Apa? Tiba-tiba semua orang menjadi riuh. Mereka tidak menyangka jika rumah lelang akan melelang benda yang sama. Harga kami buka dengan 300.000 kristal langit, ucap Mingya dengan senyumnya menggoda. Dalam waktu singkat harga pil tersebut sudah 2 juta kristal langit. Kali ini semua orang mulai berlomba-lomba mengajukan penawaran untuk mendapatkan benda terakhir tersebut. King Ruo dan Yusi juga mengajukan penawaran untuk menunjukkan bahwa mereka juga tertarik dengan benda tersebut. Lelang itu akhirnya dimenangkan oleh pemuda dari kamar nomor 9 dengan harga 18 juta kristal langit. Bajingan keparat, aku mengerti sekarang. Ternyata pemuda dari kamar nomor 3 itu dengan sengaja mempermainkanku. Kemungkinan besar pil itu adalah miliknya. Pemuda dari kamar nomor 7 menatap ruangan King Ruo sambil menggertakkan giginya. Tuan muda, tenanglah. Jangan membuat masalah di tempat ini, ucap pria parubaya yang berada di belakangnya menasehati. Di atas panggung, seorang gadis lainnya muncul menggantikan Mingya untuk memandu acara tersebut. Saudara sekalian, aku Ming Zhou. Mohon perhatiannya sejenak, lelang sesi kedua akan segera dimulai. 9 gadis muncul dan menaiki panggung lelang sambil membawa kotak giok di tangan mereka masing-masing. Pada sesi kedua ini, kami akan melelang 9 senjata yang merupakan senjata tingkat tinggi dengan kualitas terbaik. Item lelang pertama. Seorang gadis maju ke tengah panggung lalu membuka kotak giok yang berada di tangannya. Tuan-tuan, ini adalah satu set jarum perak dengan racun tingkat api. Satu set kotak jarum ini berisi 25 jarum. Harga lelang kami buka dengan 300.000 kristal langit. Nona Yusi, ini juga barang yang aku lelang, tapi jangan menawar terlalu berlebihan, ucap King Ruo. Baik tuan, aku mengerti. Tapi aku juga menginginkannya. Nanti aku akan memberikan padamu satu paket yang sama. Oh, baik tuan, jawab Yusi dari kamar nomor 12 dengan kegirangan. Jarum perak beracun merupakan senjata rahasia yang sangat diperlukan oleh organisasi pembunuh bayaran seperti mereka. Di lantai dasar,
beberapa pria paruh baya begitu antusias dengan jarum perak tersebut. King Ruo benar-benar tidak menyangka jika jarum peraknya sangat diminati. 1 juta, ucap pemuda dari ruangan nomor 9. 1.500.000, ucap pria paruh baya yang berada di lantai dasar. Penawaran pada jarum perak itu terus berlanjut hingga akhirnya terjual dengan harga 5 juta kristal langit. Tuan muda di kamar nomor 6, selamat, ucap Ming Zhou. Acara lelang itu terus berlanjut dengan sangat panas. Setiap senjata yang dikeluarkan selalu dihargai lebih dari 10 juta. 1 set 3 mata pisau perak King Ruo dihargai 11 juta kristal langit. 2 batang tombaknya, 15 juta kristal langit. Dan yang belum dilelang adalah 1 set 3 bilah pedang hitam. Baiklah, ini adalah lelang terakhir di sesi kedua. Seorang gadis maju sambil membuka kotak kayu yang dilapisi dengan emas hitam. 3 bilah pedang penebas api. Senjata tingkat dewa langit puncak dengan kualitas terbaik. Berdasarkan hasil pengamatan kami, kualitasnya adalah setengah tingkat dewa surga. Lelang kami buka dengan 1.500.000. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam, namun ledakan aura kultivasi merembes keluar dari setiap kamar. Apa yang terjadi? Tanya King Ruo pada Yusi. Tuan, hati-hati. Sepertinya akan terjadi pertarungan, jawab Yusi. King Ruo terdiam. Sehebat itukah senjata setengah tingkat dewa surga hingga mereka akan bertarung memperebutkannya? Gumam King Ruo dalam hati. Di lantai dasar, para tamu mulai menarik diri meninggalkan tempat itu dengan perlahan dan teratur. Tuan-tuan, mohon kerjasamanya, ucap Miliu sambil menaiki panggung dan menunjukkan lencana emas. Rumah lelang ini berada dalam perlindungan putra mahkota Moguiyi. Jika kalian berani membuat keributan maka bersiaplah dengan akibatnya. Suasana menjadi tenang kembali, namun satu orang pun masih belum ada yang mengajukan penawaran. Nona Ming Liu, ini terlihat sangat tidak adil. Bagaimana jika pedang tersebut dijual per bilah? Tidak satu set seperti ini, ucap pemuda dari kamar nomor 1. Benar, ucap yang lain menyetujuinya. Tidak bisa. Mengapa harus dipisah seperti itu? Apakah kalian yang mengatur rumah lelang ini? Ucap yang lain menyanggah. Benar, jika tidak punya uang silahkan pergi atau jangan melakukan penawaran. Memalukan sekali, ucap pemuda dari ruangan nomor 7 memperkeruh suasana. Suasana menjadi tegang kembali, namun tiba-tiba Ming Liu meraih pedang tersebut. Aku tanya pada kalian, apakah ingin melanjutkan lelang atau tidak? Jika tidak, pedang ini akan kami simpan. Dan akan kami kirim ke pusat lelang di ibu kota. Adapun aturan itu ada di pihak kami, jika tidak suka silakan pergi. Ucapnya dengan suara tegas. Semua orang terdiam. 2.500.000, ucap King Ruo tiba-tiba. Dari dalam ruangan khusus, tetua Ming Tao kali ini bahkan tertawa terbahak-bahak. Bocah ini benar-benar liar, sangat liar. 3.500.000, ucap Yusi dari kamar nomor 12 menanggapi. Melihat King Ruo dan Yusi yang telah melakukan penawaran mau tidak mau, mereka juga ikut mengajukan penawaran. Dalam waktu singkat harga 1 set pedang tersebut sudah 12.500.000. Tuan muda di kamar nomor 7, aku bahkan tidak mendengar suaramu, ucap King Ruo. Benar, sebelumnya dia bahkan mengatakan yang tidak punya uang jangan banyak bicara tapi sekarang dia diam. Ucap yang lain berbicara. Bajingan itu benar-benar mencari gara-gara denganku. Tunggu saja. Keluar dari tempat ini aku akan memburu dan memenggal kepalamu. Ucapnya dalam hati. Dia adalah orang yang bermulut besar. Merasa sudah mampu memenangkan 2 sumber daya saja sudah membuatnya sombong. Tapi di sesi selanjutnya dia bahkan tidak mampu melakukan penawaran lagi. Itu adalah tanda bahwa dia tidak memiliki cukup banyak uang. Si miskin yang sombong. Sungguh menyedihkan, ucap pemuda dari kamar nomor 1 berbicara. Suasana menjadi tegang kembali saat semua orang saling melontarkan hinaan. Tuan-tuan, ini bukan acara debat, ucap Ming Liu mengingatkan. King Ruo yang melihat acara lelang itu telah berjalan begitu senang.
25.500.000, ucap pria paruh baya yang berada di lantai dasar dengan santai. Kultivator Dewa Surga tingkat menengah, ucap King Ruo membatin sambil mengamati pria paruh baya tersebut. 30.500.000, ucap pemuda dari kamar nomor 11. 35.500.000, ucap pemuda dari kamar nomor 7 dengan sengit. Tiba-tiba sekali lagi ruangan itu terdiam. Tuan muda, apa yang Anda lakukan? Ketiga tetua yang berada di belakangnya panik. Tidak hanya sang tetua, tetapi pemuda tersebut juga tidak kalah paniknya saat tiba-tiba tempat itu menjadi hening. Niatnya adalah untuk menaikkan harga dan memberi pelajaran kepada mereka yang menghinanya, tetapi dia tidak menyangka jika setiap harga yang dia sebutkan membuat suasana itu menjadi hening. 35.500.000 pertama. 35.500.000 kedua. Di dalam ruangannya pemuda itu mulai menangis. Tetua, tolong panggilkan adikku untuk membawa uang kemari, ucapnya sedih. Tuan muda, mengapa Anda begitu gegabah, ucap sang tetua sambil mengeluarkan lencana giok jiwa. Di atas panggung, 35.500.000 ketiga, tuan muda yang berada di dalam nomor 7, selamat Anda memenangkan pedang ini. Saudara, maaf telah merendahkan Anda sebelumnya, ternyata Anda benar-benar kaya. Selamat, ucap pemuda dari kamar nomor 1 tertawa. Benar, saudara benar-benar kaya. Selamat, ucap King Ruo yang membuat Ming Tao tidak mampu lagi menahan tawanya, hingga suara tawa itu terdengar oleh yang lain. Ming Liu yang mengambil alih acara itu lalu mengakhiri acara lelang sesi kedua tersebut. Pada saat acara lelang sesi ketiga dimulai, King Ruo lalu meninggalkan ruangannya menuju tempat pengambilan barang. Selain itu dia juga mengabari Yusi dan Li Hui beserta rombongan untuk meninggalkan rumah lelang tersebut dan bertemu di gerbang timur kota. Setelah berjalan cukup lama melewati lorong yang cukup panjang, King Ruo akhirnya tiba di ruangan pengambilan barang dan memasukinya dengan santai. Kedatangan King Ruo di dalam ruangan itu disambut senyum ramah Ming Liu dan tetua Ming Tao yang telah menunggu. Tuan, apakah Anda akan langsung pergi? Tanya Ming Liu. Benar, jawab King Ruo. Baik tuan, mohon tunggu dulu, pekerja kami sedang menghitungnya. Sambil menunggu pekerja itu menghitung nilai jual harga lelangnya, King Ruo berbincang-bincang santai. Anak muda, aku belajar banyak dari Anda hari ini, ucap Ming Tao sambil tertawa terbahak-bahak. King Ruo yang menyadari maksud dari tetua Ming Tao hanya bisa tersenyum. Tetua juga bisa melakukannya, karena dalam lelang tidak ada istilah menipu tetapi itu masalah kebutuhan dan gengsi, jawab King Ruo santai. Ming Liu dan Ming Tao terdiam sesaat, lalu saling berpandangan. Anak muda, kamu benar, ucap Ming Tao senang. Tidak lama kemudian, Ming Ya keluar dari dalam ruangan khusus sambil menyerahkan cincin penyimpanan pada Ming Liu dan menjelaskannya dengan rinci. Pil peledak energi, 43 juta. Jarum perak, 5 juta. Pisau terbang 11 juta. Tombak 15 juta. Dan satu set 3 bilah pedang 35.500.000 kristal langit. Total 109.500.000. Dipotong dengan batu roh api hitam 5 juta. Dan dipotong biaya administrasi lelang 5%, 5.475.000, maka nilai bersih yang Anda terima, 99.025.000 kristal langit. Terima kasih, ucap King Ruo sambil menerima cincin tersebut dan menyimpannya. Sebelum pergi, King Ruo memberikan Ming Liu, Ming Tao dan Ming Ya, masing-masing satu bilah pisau terbang, senjata tingkat Dewa Bumi Puncak sebagai kenang-kenangan. Terima kasih tuan, ucap mereka bertiga sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Nona Ming Liu, tetua, aku undur diri, ucap King Ruo menangkupkan tangannya lalu meninggalkan ruangan itu. Di lorong jalan, King Ruo berpapasan dengan pemuda yang berada di dalam ruangan nomor 7 sebelumnya. Kau, ucapnya tiba-tiba mengenali aura yang dimiliki King Ruo. Namun King Ruo dengan santai terus melangkahkan kakinya tanpa menggubris sang pemuda, sehingga membuatnya begitu kesal. Hei, kau yang berada di kamar nomor 3 sebelumnya, apakah kau tuli?
King Ruo tiba-tiba menghentikan langkahnya, menatap ketiga tetua yang berada di belakang pemuda tersebut. Senior, apakah kalian tidak bisa menasehati anak kecil ini? Hati-hati, sikapnya ini bisa membuat kalian semua terbunuh. Ucap King Ruo dengan nada dingin sambil melangkahkan kakinya meninggalkan kelompok itu. Hei, apa kau mengancam? Teriak pemuda itu sengit. Jangan memprovokasiku, jawab King Ruo sambil terus melangkahkan kakinya. Keparat, beraninya kau mengabaikanku. Teriaknya keras. King Ruo tiba-tiba menghentikan langkahnya, berpaling dan menghampiri sang pemuda dengan santai. Apa yang membuatmu berani bertindak sembarangan seperti ini? Karena latar belakang, aku yakin kamu hanya anak katak yang baru saja merangkak keluar dari tempurung. Katakan dari kelompok mana kamu ini? Ucap King Ruo dengan nada dingin. Apa kau yakin ingin tahu? Jawab sang pemuda itu. Lak, tamparan keras tiba-tiba menghantam wajahnya. Kau, teriaknya marah menunjuk King Ruo. Ketiga tetua yang berada di belakangannya lalu mengambil sikap siaga. Jika aku tidak ingin tahu, lalu untuk apa aku bertanya? Jangan membuang waktu dengan caramu yang kekanak-kanakan ini. Ucap King Ruo sambil menunjukkan lencana emas klan Mogui. Katakan dari klan mana kau berasal? Teriak King Ruo dengan tatapan dingin. Sang pemuda dan ketiga tetua langsung berlutut. Mereka bahkan tidak berani lagi mengangkat kepalanya. Jangan sampai aku mengetahuinya dengan paksa. Ucap King Ruo dengan senyuman keparat. Klan Kui, Tuan. Aku Kuizan, putra Raja Kuilan di kota penempa Gongjian, jawab sang pemuda dengan terbata-bata. Dengan santai King Ruo mengeluarkan lencana giok merah. Tuan, apa yang akan Anda lakukan? Tanya para tetua panik. Klan Kui, kota kecil yang selama ini tidak ada kontribusinya pada ibu kota. Bahkan sang raja benar-benar gagal mendidik putranya. Kalian benar-benar tidak ada gunanya. Ucap King Ruo sambil mengedarkan kekuatannya untuk meledakkan lencana tersebut. Tuan, hentikan Tuan. Bunuh saja kami, tapi jangan lakukan hal itu. Jangan biarkan kesalahan satu orang lalu menghapus satu kota. Tolong Tuan, tolong, ucap para tetua itu memohon. Sudah aku katakan sebelumnya, tindakan tuan muda kalian itu bisa membuat kalian terbunuh, tapi satupun dari kalian tidak ada yang menasehatinya. Kuizan menegang dengan wajah pucat pasi, bahkan telah membasahi dirinya. Aku akan memberi kalian pilihan. Hancurkan kultivasi tuan muda bodoh ini, atau bunuh diri kalian sendiri. Tuan, apakah tidak ada pilihan lainnya? Tanya Kuizan memberanikan diri sambil melepaskan cincin penyimpanannya dan memberikan pada King Ruo. Oh, apakah kamu pikir aku ini bisa disuap dengan uang yang tidak seberapa itu? Lakukan sekarang, atau tidak sama sekali, ucap King Ruo. Kuizan kini bahkan mulai menangis. Sedangkan ketiga tetua tersebut masih terdiam. Jika kalian tidak ingin melakukannya, maka biar aku saja. Tus, bola petir racun roh akar jiwa mengenai tubuh Kuizan. Ark! Teriaknya mulai kesakitan. Ketiga tetua yang berada di belakangnya terlihat begitu tegang. Mereka bahkan lebih takut kehilangan kultivasi daripada kematian. Kalian bertiga ikut jadi pelayanku dan tinggalkan sampah ini, ucap King Ruo dengan santai. Ketiga tetua tersebut saling berpandangan, lalu menatap Kuizan yang kini mulai dapat menguasai diri. Tuan muda, maaf kami harus pergi. Pulanglah. Dan ingat jangan memprovokasi pihak kekaisaran. Kota Gongjian harus tetap ada. Jika Yang Mulia menanyakan hal ini, katakan saja bahwa Anda mengalami kecelakaan dalam pertarungan melawan musuh yang lebih kuat, sambil mematahkan lencana giok jiwanya. Tetua, ucap Kuizan sambil menangis. Tuan muda, kita sudah tidak memiliki hubungan lagi. Ingat, jangan menyinggung nama klan Mogui. Kuizan hanya bisa menganggukkan kepalanya, sambil menatap kepergian ketiga tetua tersebut. Setelah cukup lama terdiam di tempat itu, Kuizan lalu berdiri, lalu mencari cincin penyimpanannya. Oh tidak, di mana, apakah dia juga mengambilnya? Sambil terus mencari cincin penyimpanan tersebut. Tidak, teriaknya.
lalu meninggalkan tempat itu dengan langkah sempoyongan. Beberapa pengunjung yang melihat Kui Zan begitu heran. Sungguh pemuda yang malang. Apa yang telah terjadi padanya, ucap mereka membatin. Di tempat persembunyiannya, beberapa kultivator Dewa Surga yang merupakan para pelindung rumah lelang tersebut hanya bisa menatap kepergian King Ruo dan Kui Zan tanpa bisa berbuat apa-apa. Dari awal mereka sudah melihat kejadian itu sehingga mereka dengan segera menyegel lorong itu agar tidak terjadinya kekacauan yang membawa pengaruh buruk pada rumah lelang tersebut. Mereka dengan sengaja menyegel tempat itu supaya King Ruo dapat mengurusi masalahnya dengan Kui Zan dengan baik, tetapi mereka benar-benar tidak menyangka jika hasil dari masalah kecil itu membuat Kui Zan harus kehilangan kultivasinya. Siapa suruh dia bertindak sembarangan? Apakah dia pikir hanya dirinya yang memiliki latar belakang yang kuat? Sudahlah, jangan diperdebatkan lagi. Aku akan melaporkan hal ini pada putri, ucap tetua yang lain. Di tempat lain, ketiga tetua yang merupakan pelayan Kui Zan sebelumnya terus bergerak mengikuti King Ruo yang melangkahkan kakinya dengan santai meninggalkan rumah lelang tersebut. Tuan, ucapnya menyapa King Ruo dengan hormat. Ikut aku, ucap King Ruo membawa ketiga tetua tersebut ke sebuah penginapan. Di dalam penginapan, setelah membayar biaya sewa, King Ruo lalu membawa ketiga tetua tersebut masuk ke dalam kamar dan menyegel kamar tersebut. Jelaskan padaku identitas kalian, ucap King Ruo santai. Tuan, aku Nuli Yang, dan mereka adalah Nuli Sang dan Nuli Long. Klan budak, King Ruo membatin. Aku kira kalian juga berasal dari klan Kui, ucap King Ruo. Tidak tuan, kami berasal dari pegunungan timur, jawab Nuli Yang. Mulai dari sekarang kalian adalah pelayanku. Apa yang aku makan, itu pula yang akan kalian makan dan apa yang aku nikmati itu juga yang akan kalian nikmati, ucap King Ruo sambil melepaskan rantai jiwa. Tuan, ini, rantai jiwa, kalian tetap diam dan jangan melawan, jawab King Ruo. Nuli Yang dan kedua saudaranya hanya bisa pasrah saat rantai emas dengan balutan petir tersebut memasuki tubuhnya dan mengikat kekuatan jiwanya. Setelah rantai jiwa tersebut mengikat kekuatan jiwa mereka, King Ruo lalu membuka dimensi gerbang dunia jiwanya. Masuklah. Nuli Yang dan kedua saudaranya saling berpandangan menatap King Ruo dengan ragu. Apa ada yang salah? Tanya King Ruo. Tuan ini, tanya Nuli Sang. Kalian akan tahu jika kalian sudah memasukinya. Baik tuan, ucapnya lalu memasuki gerbang dimensi dunia jiwa. Slus, tubuh mereka lenyap dari pandangan King Ruo. Tidak lama kemudian, King Ruo lalu ikut menyusul mereka. Dunia jiwa, Nuli Yang dan kedua saudaranya begitu terkejut saat mereka memasuki sebuah dunia baru yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sebuah dunia dengan tumbuhan hijau, langit yang cerah dan aura spiritual yang begitu kental dan berbeda dengan dunia neraka kuno yang penuh dengan kegelapan dan suram. Liong Hei, Huo Mingzi dan Huo Zoudao muncul di hadapan mereka. Apa? Mereka bertiga begitu terkejut saat melihat makhluk-makhluk mengerikan tersebut. Nuli Yang, bahkan tanpa sadar bergerak mundur beberapa langkah. Siapa kalian? Tanya Nuli Long. King Ruo muncul di tempat itu. Penguasa, ucap ketiga makhluk langit tersebut menyapa King Ruo dengan hormat. Penguasa, ucap Nuli Yang, gugup menatap King Ruo heran. Tidak lama kemudian Zin dan Zan muncul. Penguasa, ucapnya sambil berlutut dengan hormat. Zin, Zan dan kalian semua. Mereka adalah Nuli Yang, Nuli Sang dan Nuli Liong. Mereka bukan tawanan. Urus mereka untukku, ucap King Ruo lalu menghilang dari pandangan mereka. Baik penguasa, jawab mereka bersamaan dengan hormat. Di dunia luar, King Ruo lalu meninggalkan penginapan menuju gerbang timur kota Zaisi untuk menemui Yusi, Li Hui dan rombongannya. Di dalam dunia jiwa, Nuli Yang dan kedua saudaranya masih terdiam, menatap Zin dan Zan dengan waspada. Saudara Nuli, aku Zin, dan mereka adalah saudaraku San, Huo Mingzi, Huo Zoudao dan Liong Hei. Kami adalah para pelayan penguasa muda King Ruo. Selain kami ada banyak lagi.
King Ruo, Tuan tadi King Ruo. Benar, saat ini kita mengabdi pada penguasa muda King Ruo, dan tempat ini adalah dunia jiwanya, jawab Huo Mingzi dengan suara serak. Penguasa muda, dunia jiwa? Tanya Nuli yang semakin kebingungan. Saudara Nuli Yang, penguasa muda King Ruo adalah putra tunggal penguasa agung Luo Feng, penguasa wilayah selatan daratan ilahi. Manusia langit, bukan? Ras neraka kuno selalu menyebutkan orang-orang dari benua teratai biru sebagai manusia langit, tetapi di atas itu ada lagi dunia yang sangat kuat yaitu daratan ilahi, dunia para dewa, ucap Zan menjelaskan. Apa? Ketiga pria paruh baya tersebut tercengang. Itu berarti kita telah ditipu. Maksud saudara Nuli Yang? Tanya Zan. Nuli yang terdiam sesaat lalu menjelaskan semua yang mereka alami dengan rinci. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan, saat ini kalian ada di tangan yang benar. Tetapi jangan membuatnya murka, karena dengan satu jentikan jari dia sudah bisa menghancurkan tubuh kalian, ucap Liong Hei mengingatkan. Baiklah, karena aura kegelapan dalam tubuh kalian masih belum dimurnikan, maka kalian akan tinggal di kawasan ini terlebih dahulu, ucap Huo Mingzi lalu membawa Liong Hei dan Huo Zoudao meninggalkan tempat itu. Nuli Yang dan ketiga saudaranya menatap Zin dan Zan yang masih belum beranjak dari tempat itu. Kami akan menjelaskan dunia jiwa dengan rinci, serta peraturannya, ucap Zan. Baik, jawab Nuli Yang. Di dunia luar, King Ruo dengan tampilan Yin Huo meninggalkan gerbang kota Zaishi menuju hutan yang ada di tempat itu. Setelah meninggalkan kawasan gerbang kota cukup jauh, King Ruo tiba-tiba mempercepat langkahnya. Dari jauh, beberapa sosok yang mengamatinya juga ikut bergerak mengikutinya dengan cepat. Di kawasan hutan lebat, King Ruo tiba-tiba menghentikan langkahnya. Muncullah, ucapnya santai. Tiga tetua muncul di tempat itu menatap King Ruo dengan tajam. Siapa kalian, dan mengapa mengikutiku? Ucap King Ruo dengan tenang. Siapa kamu sebenarnya? Tanya salah satu tetua. Tetua, mengapa Anda menanyakan hal itu? Apakah aku telah menyinggung Anda? Ucap King Ruo. Tetua tersebut terdiam. Saat ini kota melarang siapapun untuk keluar, tetapi kamu dapat keluar dengan bebas. Ini aneh. Mengapa prajurit yang berjaga tidak mengatakan hal itu sebelumnya? Ucap King Ruo pura-pura bingung. Tuan, tunjukkan identitas Anda. Ucap salah satu dari mereka dengan tegas. Baik, tapi aku juga ingin tahu siapa kalian, jawab King Ruo sambil menunjukkan lencana klan Yin. Ketiga tetua tersebut terdiam, menatap King Ruo dengan lekat. Apakah ada yang salah? Lalu siapa kalian? Tuan muda, kami dari klan Ma. Kami mendapat perintah langsung dari Menteri Maoki untuk memeriksa setiap orang yang meninggalkan kota ini dengan teliti. Apakah ini kasus kematian Tuan muda Ma Fan belum terungkap? Belum Tuan, jawab salah satu dari mereka. King Ruo hanya bisa menggelengkan kepala. Tetua, aku turut bersedih. Tapi aku juga tidak bisa membantu kalian. Aku bersama rombonganku dalam misi rahasia dan harus segera meninggalkan kota ini, ucap King Ruo. Tidak apa-apa Tuan, maaf telah mengganggu perjalanan Anda. Tetapi apakah Tuan memiliki petunjuk? Tetua, aku tidak yakin, tetapi jika pembunuh itu adalah Anda, apa yang akan kalian lakukan? Ketiga tetua tersebut terdiam menatap King Ruo ragu. Jika itu aku akan berdiam diri dan tidak akan pernah bepergian, menunggu hingga suasana menjadi tenang, ucap salah satu tetua. Tetua benar, tetapi kurang tepat. Maksud Tuan muda, tempat yang paling aman adalah tempat yang paling berbahaya. Tuan muda benar, mengapa hal ini tidak terpikirkan oleh kami, ucap salah satu dari tetua itu saling berpandangan. Baiklah tetua, aku pergi dulu, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya. Tuan muda, tunggu dulu, ucap tetua itu sambil menghampiri King Ruo. Tuan, hanya sekedar kenang-kenangan. Terimalah, ucap tetua itu sambil menyerahkan cincin penyimpanan. Tetua, maaf aku tidak bisa menerimanya, jawab King Ruo menolak dengan ramah. Tuan, tolonglah,
Hanya ini yang bisa kami beri, ucap sang tetua itu dengan tatapan memohon. Baiklah, jawab King Ruo sambil menerima cincin itu. Tetua, terima kasih. Aku pergi dulu, ucap King Ruo lalu meninggalkan tempat tersebut. Setelah King Ruo pergi, ketiga tetua tersebut tersenyum licik lalu bergerak meninggalkan tempat itu. 1 kilometer dari tempat itu, King Ruo tiba-tiba menghentikan pergerakannya dan mengeluarkan cincin penyimpanan yang diberikan oleh tetua dari klan Ma sebelumnya. Trik murahan, ucapnya sambil melepaskan mantra pencari jejak yang ditinggalkan di dalam barang-barang yang ada di dalamnya, dan memindahkannya pada cincin penyimpanan tersebut, lalu melemparnya sambil bergerak menemui Yusi, Li Hui dan rombongannya yang telah menunggu. Setelah bergerak sejauh 3 kilometer, King Ruo akhirnya bertemu dengan rombongannya. Nona Yusi, mari kita pergi. Baik Tuan. Dalam perjalanan, Tuan, apakah Anda bertemu dengan tetua yang mengaku dari klan Ma? Tanya Yusi. Benar, lalu apakah mereka memberi kalian cincin penyimpanan? Benar, ada Tuan. Tiba-tiba King Ruo menghentikan pergerakannya. Keluarkan. Mereka dengan sengaja telah meninggalkan mantra pencari jejak di dalamnya. Apa? Dengan segera Li Hui dan rombongannya mengeluarkan cincin penyimpanan yang telah mereka terima. King Ruo lalu memindahkan mantra pencari jejak yang dipasang pada benda-benda yang ada di dalam cincin, dan memindahkannya pada cincin tersebut. Setelah melepas semua mantra pencari jejak yang ada di dalam barang tersebut, King Ruo lalu minta mereka bergerak ke berbagai arah sejauh 1 kilometer dan melempar cincin tersebut. Sambil menunggu Li Hui dan rombongannya kembali, King Ruo berbincang-bincang santai dengan Yusi. Berarti mereka menargetkan kita, ucap Yusi. Aku rasa mereka bukan orang klan Ma, jawab King Ruo sambil memberikan Yusi 1 set jarum perak beracun, sesuai dengan janjinya di rumah lelang sebelumnya. Tidak hanya itu, King Ruo juga memberikan 2 juta kristal langit. Terima kasih Tuan, ucapnya senang. Tidak lama kemudian, Li Hui dan rombongannya kembali. Baik, mari kita lanjutkan perjalanan, ucap Yusi sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Di kota Zaisi, ketiga tetua yang memberikan King Ruo cincin penyimpanan sebelumnya, duduk santai di sebuah kedai sederhana yang ada di pinggiran jalan kota. Apa kita akan bergerak sekarang? Tunggu saja dulu. Tunggu mereka sedikit jauh dari kota, jawab yang lain sambil menyesap minumannya dengan santai. Aku tidak menyangka jika kita akan menemukan buruan gemuk. Benar, tetapi kita harus melakukannya dengan rapi, karena mereka dari klan kuat. Jika kita salah langkah maka kita akan mati. Tenanglah, mereka adalah kumpulan para kultivator tingkat Dewa Langit. Itu sama seperti kumpulan semut di hadapanku, ucapnya sambil tertawa. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba salah satu tetua tersebut mengerutkan keningnya. Saudara, ada apa? Oh tidak, sepertinya mereka mengetahui rencana kita. Saudara, jelaskan padaku. Aku merasakan jejak aura itu bergerak ke berbagai arah yang berbeda, lalu tiba-tiba terhenti dan diam. Jika demikian, mari kita periksa, ucap sang pemimpin tetua tersebut meninggalkan kedai tersebut dengan tergesa-gesa. Di tempat lain, King Ruo dan rombongannya terus bergerak dengan kecepatan puncaknya menuju Gunung Tengkorak, yang merupakan markas organisasi pembunuh bayaran Sisi. Menjelang malam mereka akhirnya tiba di lereng gunung. Tuan, kita sudah tiba. Hanya saja, ucapnya sambil menatap Li Hui dan rombongannya. Aku mengerti, ucap King Ruo meminta Li Hui dan rombongannya untuk meninggalkan tempat. Kalian pergilah ke kota terdekat dan beristirahat di sana. Setelah urusan selesai, aku akan menyusul kalian. Baik Jenderal, jawab Li Hui dan rombongannya lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Li Hui dan rombongannya meninggalkan tempat itu, Yusi lalu membawa King Ruo memasuki kawasan dalam gunung tersebut. Tempat yang tenang dan damai, bahkan tidak terasa jejak aura sama sekali di tempat ini. King Ruo membatin sambil terus bergerak mengikuti Yusi yang memimpin jalan. Setelah memasuki kawasan gunung sejauh 5 km, tiba-tiba King Ruo dikejutkan dengan kehadiran aura yang sangat kuat. Hewan tingkat Raja Dewa,
batinnya bersamaan dengan kemunculan sepasang laba-laba raksasa. "Tuan, mereka adalah hewan pelindung gunung ini. Selama kita tidak membuat gerakan yang menarik perhatian mereka, kita akan baik-baik saja," ucap Yusi sambil melepaskan lencana giok hitam bergambar tengkorak. Lencana giok hitam itu mengambang dan mendahului mereka. "Nona Yusi, ini." "Tuan, tanpa lencana ini, bahkan Kaisar Mogui Tufu pun tidak akan bisa memasuki tempat ini. Alasan Nona Yumimi memintaku untuk mendampingi Anda ke tempat ini adalah karena keberadaan makhluk-makhluk itu." "Lalu bagaimana cara Nona mendapatkannya?" tanya Kinruo. "Tuan, ini milik Nona Yumimi," jawab Yusi tersenyum kecut. "Aku mengerti," ucap Kinruo. Semakin dalam Kinruo memasuki tempat itu, maka semakin banyak laba-laba raksasa tersebut, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah gerbang hitam yang dijaga oleh dua tetua yang duduk dengan santai. "Nona Yusi, senang melihat Anda," ucap tetua itu ramah. "Tetua Guseng, Tetua Guli, senang berjumpa dengan Anda," ucapnya menangkupkan tangannya dengan hormat. "Nona Yusi, Tuan, mari," ucapnya sambil membuka gerbang. Guseng dan Guli lalu membawa Kinruo dan Yusi ke dalam kawasan terdalam gunung yang tidak ubahnya seperti sekte itu. "Tuan, Nona, kalian berdua pasti lelah. Silakan beristirahat. Kita akan membicarakan urusan besok pagi," ucap Guseng sambil memanggil pelayan untuk membawa Kinruo dan Yusi ke penginapan. "Baik tetua," jawab Yusi. "Pemuda itu sangat tenang, bahkan aku tidak merasakan kebocoran auranya saat melewati gerbang," ucap Guli. "Benar, aku akan melaporkan kedatangannya pada pemimpin," jawab Guseng. Di tempat lain, Kinruo lalu memasuki kamar dan beristirahat, sambil mengabari Li Hui dan menanyakan pekerjaan Yan Xiaoer dan rombongannya. "Semoga keuanganku cukup," ucap Kinruo membatin sambil merebahkan tubuhnya. Walaupun tempat itu begitu nyaman, namun Kinruo tidak dapat memejamkan matanya. "Acara kejayaan sekte, apakah aku bisa datang?" batinnya sambil menatap langit-langit kamar. Karena tidak dapat memejamkan matanya, Kinruo lalu berkultivasi. Menjelang pagi, Kinruo membuka matanya lalu menciptakan segel mantra formasi gerbang teleportasi jarak pendek. Selain itu, dia juga menciptakan mantra formasi ilusi dan pembunuhan. Setelah menyiapkan jalan pelarian untuk mengantisipasi hal tidak terduga di dalam kamar itu, Kinruo lalu beristirahat kembali. Ketika hari benar-benar pagi, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. "Tuan, apakah Anda sudah bangun?" "Sudah Tuan," jawab Kinruo sambil membuka pintu. "Tuan, pemimpin sudah menunggu Anda," ucap Guseng. "Baik tetua," jawab Kinruo sambil mengikuti tetua tersebut. Kinruo lalu dibawa ke sebuah aula sederhana dengan tekanan aura kegelapan yang begitu kentara. Di dalam ruangan duduk seorang pria parubaya dengan wajah garang. Tampak janggut dan kumisnya yang telah memutih menandakan bahwa dia adalah generasi sang tua. "Hormat pada pemimpin Sisi," ucap Kinruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Tuan muda, panggil aku Gudu," jawabnya sambil mempersilahkan Kinruo duduk. "Terima kasih senior Gudu." "Aku Yin Liang," jawab Kinruo dengan hormat. "Tuan Yin Liang, kita langsung saja." "Baik senior, tetapi jujur saja aku tidak mengetahui aturannya. Mohon senior menjelaskan." "Apakah Yusi tidak menjelaskan hal ini sebelumnya?" "Tidak ada senior. Dia hanya ditugaskan oleh Nona Yumimi untuk mengantarku ke tempat ini," jawab Kinruo. "Oh baik, aku akan menjelaskan aturannya. Pertama, pembeli tidak boleh menawar. Kedua, pembeli tersebut harus lebih kuat dari budaknya. 3. Kami tidak bertanggung jawab apabila budak yang Tuan beli akan mengkhianati Tuan." "Bagaimana?" ucap sang tua. "Baik, lalu bagaimana dengan harga?" tanya Kinruo. "Kultivator Dewa Bumi 7.500.000, Dewa Langit 12.500.000, dan Dewa Surga 20 juta, ucap sang tua menjelaskan. Kinruo terdiam sesaat lalu menatap Gudu dengan serius. "Senior, lalu bagaimana dengan tingkatannya? Apakah akan dipandang rata?"
Benar, jawab sang tua. Aku akan membeli 10 kultivator dewa tingkat surga, ucap King Ruo. Baik, tetua Gu Heng, siapkan mereka, ucap sang tua. Baik pemimpin, jawab Gu Heng lalu meninggalkan ruangan itu. King Ruo lalu mengeluarkan cincin penyimpanan, dan memberikan cincin penyimpanan yang berisi 205 juta kristal langit. Silakan senior periksa, ucap King Ruo. Sang tua terdiam sesaat menatap King Ruo dengan lekat. Apa maksud dari junior memberikan uang lebih? Ucapnya dengan tatapan tajam. Senior, 5 juta itu adalah ucapan terima kasihku. Mohon diterima, jawab King Ruo dengan hormat. Baik, terima kasih junior, ucapnya lalu memberikan King Ruo lencana giok hitam. Anda adalah tamu terhormatku, ucapnya senang. Terima kasih senior, balas King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.